Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Konsep keberagaman peserta didik. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus. Keberadaan PDPK dipayungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, peserta didik dalam kelas maupun berbeda keyakinan, gender, latar belakang, keluarga, harapan, kemampuan, kelebihan peserta didik memiliki hak untuk belajar. 4 indikator kualitas hidup bagi peserta didik. 1. To live, yaitu setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus terhalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. 2. To love, setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa terlindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bully dari peserta lain. 3. To play, setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti diskusi kelompok, kegiatan ekstra, dan perlombaan. 4. To work, setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi dirinya untuk nanti menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. 1. Anak berkebutuhan khusus dengan hambatan sensorik. 2. Anak dengan hambatan mental kognitif. 3. Anak dengan hambatan fisik. 4. Anak dengan hambatan lainnya. Anak hambatan khusus dengan sensorik yaitu anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, anak dengan hambatan mental kognitif, contohnya anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Anak dengan hambatan fisik, contohnya anak dengan hambatan anggota gerak atau tunadaksa. Anak dengan hambatan lain yaitu anak dengan gangguan perilaku dan emosi, anak autis, anak cerdas istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik atau disleksia, diskalkulisia, dan disgrafia. Asesmen dan planning metrik. Asesmen yaitu suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kekurangan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kebutuhan khusus yang sesuai kondisi. Asesmen terdiri dari asesmen akademik, asesmen non-akademik, asesmen perkembangan. Planning metrik yaitu mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi intelektual, hambatan karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Sekolah ramah anak atau SRA yaitu sekolah atau madrasah yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satunya, serta mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran dan pengawasan. Hakikat program pembelajaran individual yaitu dikenal dengan istilah The Individualist Education Program atau EIP yang diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDPK. Fungsi program pembelajaran individual: 1. Untuk memberi arahan pengajaran. 2. Menjamin setiap peserta didik berkebutuhan khusus meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota, menjamin wahana bagi peningkatan usaha. Merumuskan tujuan PPI harus memperhatikan 4 kriteria yaitu dapat diukur, positif, orientasi pada PDPK, dan relevan.
Terima kasih, semoga program pembahasan kami bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar.